Ada berapa tempat huruf makharijul alisan? Sebelumnya sudah kita bahas di pendahuluannya dulu. Ada 10 tempat makhraj al-lisan, yang mana dari 10 tempat itu ada berapa huruf? Ada yang tahu? Silahkan open mic yang tahu. Zulida, ada berapa huruf di alisan? Lupa. Lupa. Yorna, ada berapa huruf di alisan? Ada berapa huruf? Mana Yorna? Mana Yorna? Nggak ada di sini. Udah keluar Yorna. Liza, ada berapa huruf, Za? 18 nih. Iya, betul sekali. Ya. Ada 18 huruf di makhraj alisan, yang mana tempatnya ada 10 tempat. Ya. Jadi secara umum makhraj alisan itu dia terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian dari 4 bagian itu ada 8 huruf. Ya, yang mana ada 18 huruf dari 10 makhraj. Ya. Makhrajnya ada 10, di 10 makhraj itu ada 18 huruf, yang mana kalau kita bagi dalam pembagian lidah, lidah itu hanya dibagi dalam posisinya 4 bagian. Ya. Apa aja 4 bagian itu? Yang pertama aksol lisan atau pangkal lidah. Pangkal lidah kita sudah bahas ya dulu. Pangkal lidah itu, aksol lisan adalah daerah lidah yang terjauh dari bibir, makanya namanya aksol lisan. Nah, di situ ada 2 makhraj, dan ada 2 huruf. Di sini artinya masing-masing makhraj ini hurufnya hanya 1. Ya, itu untuk di aksol lisan atau pangkal lidah. Kemudian wasatul lisan. Wasatul lisan posisinya di tengah lidah. Kalau kemarin kita sudah bahas yang di sini itu eh, aksol lisan atau pangkal lidah, wasatul lisan bagian tengah sini. Ya, tengah lidah ini hanya ada 1 makhraj, namun di sini ada 3 huruf. Ya, makanya posisi-posisi 1 makhraj yang terdiri dari 1 huruf itu kita harus benar-benar hati-hati. Ya, yang membedakan antara 1 huruf dengan huruf yang lainnya itu jika makhrajnya sama adalah sifatnya. Tidak ada 1 huruf hijaiyah pun yang 1 makhraj, 1 sifat, itu tidak ada. Kalau dia 1 makhraj, maka pasti beda sifat. Kalau dia sama sifat, pasti makhrajnya beda. Ya, makanya tidak ada yang sama. Kemudian bagian yang ketiga, hafatul lisan, yaitu tepi lidah. Tepi lidah, mari kita sudah bahas ya, tepi itu bagian yang sini-sini. Ini bagian tepi, pinggir-pinggirnya. Di situ ada 2 makhraj dan ada 2 huruf. Artinya di sini 1 makhraj terdiri dari 1 huruf. Kemudian toroful lisan, ujung lidah. Nah, ini yang paling banyak. Dia ada 5 makhraj di ujung lidah itu. Ujung lidah kemarin kita sudah bahas ya, ada ujung lidah, ada kepala lidah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada 5 makhraj, yang mana 5 makhraj ini terdiri dari 11 huruf. Nah, alisan sendiri itu artinya adalah lidah, yang mana bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah itu ada 18 huruf. Berdasarkan 18 huruf itu dapat dikelompokkan menjadi 10 makhraj. Ya. Nah, ini pembagian lidah. Kemarin ini kita sudah bahas akar lidah itu adalah lidah bagian dalam, yang mana ini tidak tampak. Ya, walaupun ditarik, lidah itu dia tidak akan tampak. Maka dia akar lidah ini kemarin masuk di makhraj apa? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Apa Ayo, nih?
Akar lidah ini masuk ke makhraj apa kemarin? Makhraj Kha. al, hah? Makhraj apa di sini? Hah? Halqumiyah. Al, hal, hal, ya, tenggorokan, ya. Akar lidah ini masuk ke makhraj tenggorokan. Huruf apa yang ada di akar lidah? Mesti ingat? Ghain dan kha. Iya, benar. Ghain dan kho. Ya, itu letaknya di akar lidah. Namun karena dia adalah bagian lidah terdalam, dia tidak masuk ke dalam makhraj lidah. Makhraj lidah ya. Makhraj lisan, tapi dia masuk ke dalam makhraj tenggorokan. Karena dia posisinya di dalam. Nah, lidah itu sendiri yang dikatakan makhraj lidah itu ada 3 bagian yang ini. Ini bagian pangkal lidah atau aksol lisan. Ya, aksol lisan bagian yang terjauh dari mulut. Lidah yang terjauh, bagian lidah yang terjauh dari mulut. Ini namanya pangkal lidah. Kemudian di tengah lidah, ini namanya wasotul lisan. Ini dia, bagian tengah. Kemudian toroful lisan, ujung lidah. Yang mana ujung lidah ini ada lagi pembagiannya, ada kepala lidah. Ya, kemudian yang sisi-sisi pinggir-pinggir ini namanya tepi lidah atau sisi lidah. Ya. Ada yang menyebutkan sisi lidah, ada yang menyebutkan tepi lidah, itu sama. Pengertiannya sama. Nah, kemudian yang paling ujung ini ujung sisi lidah. Jadi sudah ada kepala lidah, ada lagi ujung sisi lidah. Ya, ini pembagian lidah. Ini untuk mereview saja, untuk membayangkan di mana ya posisi pangkal lidah, di mana posisi tengahnya, di mana posisi ujungnya. Ya, jadi lidah itu, pangkal lidah ini dari kuning, garis kuning yang pertama ke garis kuning yang kedua, maka batas ini adalah pangkal lidahnya. Yang ini tengah lidahnya, yang di sini ujung lidahnya. Ya. Nah, kemudian pembagian langit-langit mulut. Ya, kenapa kita bahas lidah dan langit-langit? Karena makhraj alisan itu ya berkenaan dengan kedua ini, lidah dan langit-langit. Nah, anak teka ini posisi anak teka. Ya, kemarin makhraj siapa yang berada di anak teka? Masih ingat? Masih ingat nggak? Yang di Oh, anak bukan teka. Umi. Kok, atau ngo? Yang lebih bawah yang mana? Yang ngo atau ko? Oh, ya nih. Oh. Iya, yang di anak teka itu kan menggesek ya kemarin ya. Yang menggesek anak teka. Ini posisi anak tekanya. Kemudian ini al-hanak lahmi. Ini bagian tenggorokan yang lunak ya, langit-langit lunak. Langit-langit mulut yang lunak di sini. Bagian apa nih kalau merah ya kalau kita lihat di gambar. Sini. Tinggal kita rasa aja bagian yang lunak itu al-hanak lahmi ya, bagian daging-daging yang lunak. Kemudian langit-langit yang keras di sini. Ya, bagiannya di sini, langit-langit yang keras sampai ke bagian depan dia sebenarnya. Sampai ke bagian yang sini ya, karena yang ini. Nah, itu kita akan rasakan ada seperti tulang. Kemudian langit-langit mulut depan. Nah, langit-langit mulut depan di bagian sini itu yang bertekstur kasar. Ya, jadi nanti kita bayangkan langit-langit depan. Udah kita bisa bayangkan langit depan tuh yang teksturnya kasar seperti ya kasar lah kalau kita rasa ya. Kemudian ada gusi, gusi di tempat tumbuhnya gigi. Kadang ada yang mengajarkan tahsin itu mengatakan bahwa tempat tumbuhnya gigi. Ada yang mengatakan gusi, itu sama saja. Ya, tapi biasa kita kalau dalam tahsin biasanya kebanyakan dari yang Umi lihat dari guru-guru mereka itu mengatakan tempat tumbuhnya gigi, paling sering menyebutkan seperti itu. Jarang yang menyebutkan gusi. Tapi terkadang untuk memvisualisasikan sesuatu kita bisa menggunakan istilah gusi, apalagi untuk anak-anak ya dalam pengenalan huruf hijaiyah kita bisa gunakan daerah gusi, gusi gitu. Kalau tempat tumbuhnya gigi kadang mereka masih belum paham, apalagi untuk anak-anak setingkat PAUD dan juga TK, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Jadi hanya penggunaan apa sih
penggunaan katanya saja, bagaimana kita memilih kata-kata yang lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Ya. Kemudian di sini kita akan bahas aksol lisan daerah pangkal lidah. Daerah pangkal lidah tadi ada 2 makroj dan juga ada 2 huruf. Ada yang tahu di sini aksol lisan hurufnya apa saja? Kalau nggak salah O sama K. Ya, benar. Qaf dan kaf. Ya. Berarti antara qaf dan kaf ini mereka punya makrojnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Kamarnya tidak sama. Ya, mereka kamarnya terpisah. Ya, tetangga. Ya, kita akan bahas yang pertama, makroj al-lisan yang pertama ada huruf qaf. Ya, qaf, makharijul qaf. Aqsal lisan ma'al hanak alhami. Ya, jadi di sini posisinya makroj huruf qaf dia menempel dengan hanak al-lahmi, artinya daging-daging yang lembut. Ya, di sini posisinya daging-daging lembut dia menempel. Ya, bagian pangkal lidah dengan langit-langit mulut bagian yang lembut. Ya, bunyi qaf ini keluar dari pangkal lidah dekat dengan tenggorokan yang dihimpit ke langit-langit mulut bagian belakang. Ya, jadi dia di sini menempel. Ya, menempel posisinya adalah menempel. Nah, kalau kita lihat huruf qaf ini yang pertama pangkal lidahnya naik. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas huruf-huruf yang tebal itu adalah pangkal lidahnya naik. Tapi nanti di makroj alisan ini kita akan lihat beberapa huruf yang pangkal lidahnya naik, tapi dia tidak masuk ke dalam huruf isti'la. Ya, jadi ciri-ciri huruf isti'la selain dia pangkal lidah naik, lidah ini juga membentuk cekungan. Nah, seperti ini. Cekung dia ya. Cekung dan lidahnya itu tegang atau tidak rileks. Maka huruf itu masuk ke dalam kategori huruf-huruf isti'la atau huruf tebal. Tapi kalau huruf yang pangkal lidahnya naik, tapi lidahnya rileks atau mendatar, tidak membentuk cekungan seperti ini, dia tidak masuk ke dalam huruf qaf. Ya, itu aja bedanya. Lihat, dia pangkal lidahnya naik nggak? Lidahnya membentuk cekungan nggak? Kalau lidahnya membentuk cekungan dan pangkal lidah naik, berarti dia masuk ke dalam kategori huruf-huruf isti'la. Ya, makanya huruf qaf ini dia termasuk huruf yang pengucapannya itu tebal. Ko, ko, ko. Ya. Jadi bukan k. Jadi ada yang mengucapkan ko itu bocor. Ya, keluarnya napas. Ko, ko, ko. Nah, itu ada yang bocor. Kalau bocor berarti dia makrojnya lidahnya menempel agak ke depan yang menyebabkan dia bocor. Tapi kalau makhraj itu sempurna, seharusnya dia tidak bocor, tidak keluar angin, tidak keluar aliran nafas. Ya. O, o, pi, pu, ako, ako. Walaupun dia huruf kasrah, dia juga tebal, ki. Kemudian saat dia sukun, ako, bako, tako. Ya. Pantulannya juga tebal, bukan taka, tapi tako, tako, ya. Itu untuk huruf qaf. Kemudian makhraj alisan yang kedua itu huruf kaf. Nah, di sini aqsal lisan ma'al hanak al-lahmi wal azmi. Ya, di sini posisinya makhraj kaf ini dia berada antara apa sih namanya? Langit-langit yang lunak tadi yang berdaging dengan langit-langit yang keras atau yang bertulang. Posisi dia di tengah-tengah. Ya, kalau tadi qaf di bagian yang sini, maka kaf dia di bagian yang antara keduanya. Ya, jadi dua huruf qaf dan kaf ini lazimnya disebut huruf lahawiyah, yang artinya huruf-huruf sebangsa anak mulut atau sebangsa telak lidah. Ya, jadi posisi kalau qaf tadi yang dagingnya lunak, kaf ini dia posisinya
di ke depan sedikit, ya antara keduanya. Bisa kita rasa antara lunak dan yang keras di situ posisinya. Ya, jadi dalam pengucapannya, nah kalau kita lihat dulu lidahnya, di sini kan pangkal lidah juga naik ya, karena makhraj ini adalah makhraj huruf qaf dan kaf, ini huruf yang berada di pangkal lidah. Tapi kita lihat lidahnya apakah rileks atau membentuk cekungan. Nah, ternyata di kaf ini lidahnya rileks, dia tidak cekung. Makanya kaf ini masuk ke dalam kategori huruf-huruf yang tipis, walaupun pangkal lidahnya naik. Ya, jadi dalam pengucapannya k, k, k. Jadi kalau posisinya di tengah-tengah itu, di tengah antara daging lunak dengan daging langit-langit lunak dengan langit-langit yang keras, dia akan mengeluarkan sedikit angin, ya, atau sedikit aliran nafas. K, ki, ku. Bukan kakiku, kakiku. Kalau kakiku berarti kita terlalu mundur makhrajnya. Ya, tapi kalau yang benarnya itu adalah kakiku, ak, ik, uk. Ya, jadi nanti kita akan bahas kapan duluan dia kan ada sifat ini nanti ya, ada sifat mengalirnya nafas, ada sifat mengalirnya suara. Ya, nanti kita akan bahas di sifatul huruf. Yang mana sifat yang paling utama dari setiap huruf? Apakah nafasnya dulu atau sifatnya dulu? Nanti kita akan bahas. Nah, jadi K ini dia nafasnya itu akan keluar setelah dia memenuhi sifat yang utamanya. Sifat yang utamanya itu adalah mengalirnya suara dulu ya. Ak, ak. Berarti dia kan menempelnya, dia kan luar menempel dulu, baru angin itu keluar setelah makrosnya itu sempurna. Jadi bukan kita keluarkan angin dulu, ah, ah, bukan gitu, itu makrosnya akan salah deh nanti. Tapi tempelkan dulu dia, kalau dia makrosnya sudah benar, maka sifatnya pasti akan terpenuhi, yaitu hamas yaitu ya. Ya, itu untuk makhraj kaf. Selanjutnya ini makhraj wasatul lisan atau bagian tengah lidah. Terdiri dari satu makhraj tapi dia ada 3 huruf. Ada yang tahu huruf apa aja di wasatul lisan? Ayo, siapa yang mau jawab? Wasatul lisan ada huruf apa aja? Sya, iya, Mm-mm. ya, ja. Ya dan ja. Ya, benar. Yang jawab siapa tuh? Zulida. Siapa yang jawab? Mami nggak muncul. Lidah Siti. Oh, Zulida Siti. Ya, benar ya. Ada 3 huruf, yaitu sya, ya. Ya, di sini adalah ya ghairu madiyah dan juga jim. Jim, shin, dan ya. Ya, ini dia makhraj jim. Jim posisinya di tengah lidah. Ya, tengah lidah dia menempel atau menyentuh daerah langit-langit di atasnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Bagian tengah lidah menyentuh langit-langit di atasnya. Di mana langit-langit di atasnya? Di sini min wasatul lisan ma'al wasatil hanak a'la. Jadi artinya tengah lidah, wasatul lisan tengah lidah bertemu dengan wasatul hanak a'la. Jadi tengah tenggorokan, tengah langit-langit. Ya, jadi sama-sama tengah ini mereka. Jadi tengah lidah bertemu dengan tengah-tengah langit bagian atas atau tengah langit-langit di atasnya. Ya. Tapi kalau ada juga yang menyebutkan tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya, itu udah benar karena dia memang di atasnya itu kan di bagian tengah dia, langit-langit bagian tengah. Tapi kalau mau kita merincikan lagi, tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ya, itu dia. Jadi dari tengah lidah dengan bagian paling atas pada tengah langit-langit mulut. Nah, huruf jim ini dia dalam proses pembentukannya lidah itu tertutup dengan sempurna. Ya, menempelnya sempurna ini.
tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Nah, ini pengertian yang lain ya, langit-langit di atasnya. Tidak disebutkan langit-langit bagian tengah. Ya. Tapi itu artinya langit-langit tengah. Di atasnya sampai menempel atau tertutup dengan sempurna. Ya, jim, ja, 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 ji, ju, ja, ji, ju. Nah, sering pengucapan jim ini bocor. Bocornya itu gimana? Becek ya. Biasa kalau sering bilang jimnya masih becek. Kenapa dia bisa becek? Karena dia tidak melekat atau tidak menempel dengan sempurna. Itu yang menyebabkan jimnya bocor. Seperti ja, ja, ji, ju. Ah, itu bocor. Ja, ji, ju. Seperti ja. Ah, itu keluar angin ya. Sedangkan huruf jim ini dia tidak mengeluarkan angin. Itu masih bocor janya. Berdecak. Jim, jim itu berbeda dengan huruf ja-nya huruf Indonesia. Ya, kalau ja-nya huruf Indonesia itu ja, ja becek. Tapi jimnya huruf hijaiyah itu tidak becek. Ya, ja, ja, ja. Wal fajr, wal fajr. Bukan wal fajr, wal fajr. Itu seolah-olah kayak ada huruf C. Dia tidak ada ya. Itu namanya masih becek. Wal fajr. Ya. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, aje, ije, uje, 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 ja, ji, ju, aje, ije, uje. Ya, itu huruf jim. Tidak ada suara yang bocor atau nafas yang bocor. Ya. Kemudian makhraj shin. Nah, di sini huruf shin sama juga dia tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Kalau ditanya, lo kan sama hurufnya lidahnya makrojnya sama, tapi kenapa hurufnya berbeda? Ya, yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya itu adalah sifatnya. Walaupun huruf jim dan huruf shin ini makrojnya sama, tapi dia memiliki sifat yang berbeda. Contohnya apa? Di jim nanti dia punya sifat qalqalah, yang mana di shin dia tidak punya sifat qalqalah. Ya. Kemudian di shin ini ada namanya sifat tafashi, tapi di jim tidak punya sifat tafashi. Ya, jadi itu yang membedakannya. Nah, kalau kita lihat dari gambar antara jim dan shin, dia punya jarak antara langit-langit. Ya, walaupun dia menyentuh ya, tapi dia punya kalau ini posisinya dia tidak menyentuh. Shin, shin, sya, sya. Kalau jim tadi dia posisinya memang menyentuh langit-langit. Kalau shin, kalau di pengertian bahasa Arab sama ya kalau kita lihat nih. Min wasatil lisan ma'al wasatil hanak a'la sama. Di sini juga min wasatil lisan ma'al wasatil hanak a'la sama kalau di pengertian bahasa Arab. Di ini. Tapi kalau kita lihat di hurufnya, makanya kita perlu kita visualisasikan di huruf shin ini dia tidak sampai menempel atau tidak tertutup dengan sempurna. Jadi dia masih ada jarak. Ya, kesalahan yang sering terjadi di huruf shin, saking effort yang kita berikan luar biasa supaya shin itu menjadi huruf shin, kita sering memonyongkan bibir shin, shin, nah, sering seperti itu. Karena huruf shin itu makrajnya adalah lisan, dia tidak memonyongkan bibir. Jadi tidak ada satu huruf yang keluar dari dua makraj, kecuali huruf nun dan mim. Ya, kalau nun dan mim itu makrajnya dua. Tapi huruf-huruf yang lain makrajnya hanya satu. Kalau dia hurufnya dari lisan, maka organ yang lain jangan ikut-ikut. Bibir nggak perlu dimonyong-monyongkan. Ya, jadi pengucapannya adalah sya, sya, sya. Tengah lidah tidak menempel dengan sempurna, masih ada jarak dengan langit-langit. Sya, shi, shu. Kapan dia monyong? Saat dia berharokat doma. Shu, ash, ish, ush. Ya, seperti itu. Dia ada sifat tafasinya. Nanti kita akan perdalam lagi. Nah, itu untuk huruf shin. Kemudian untuk huruf ya, ya, makhorijul ya ghairul madiyah. Ya, jadi ini huruf ya yang bukan mat.
Kemarin kita sudah bahas ya yang madiyah ya, yang fungsinya memanjangkan bacaan. Yang mana ya madiyah itu jika ya sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh. Ya, tapi kalau tidak dalam kondisi itu, dia masuk kepada ya ghairu madiyah. Ya, di mana posisi huruf ya? Ternyata huruf ya ini dia di bawahnya lagi huruf shin. Ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya, tapi dia sangat renggang. Sangat renggang jaraknya, lebih jauh dibandingkan dengan makhraj huruf shin. Pangkal lidahnya menurun ke bawah. Pangkal lidah di sini menurun. Dia daerah tengah lidah, tapi dia punya jarak yang lebih jauh daripada huruf shin. Kalau shin tadi masih jaraknya masih agak dekat, di sini lebih jauh. Ya, 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 yi, yu, ya, yi, yu, ai, i, ui, i. Kalau i dia sudah madiyah ya, i, ya, ui. Nah ini untuk huruf ya. Kemudian perbandingannya di sini akan kita lihat. Di sini tadi makhraj huruf jim, dia menempel dengan sempurna. Kemudian pangkal lidahnya tidak naik, ya. Lidahnya juga rileks. Di sini juga makhraj huruf shin agak renggang sedikit dan ya lebih renggang lagi. Ya yang bukan madiyah. 3 huruf ini lazimnya disebut huruf syajariyah, artinya huruf-huruf yang sebangsa daerah tengah lidah. Itu untuk huruf daerah tengah lidah. Nah, daerah yang selanjutnya, daerah hafatul lisan, tepi lidah. Tepi lidah ini ada 2 makhraj yang terdiri dari 2 huruf. Ada yang tahu ini huruf apa? Di hafatul lisan? Hafatul lisan hurufnya ada apa aja? Huruf bo umi. Bo dan satu lagi apa? Huruf la umi. Apa? La. Iya, Lam. benar. Ya, benar. Ya, benar-benar. Ya. Hafatul lisan daerah tepi lidah ini ada huruf lam dan huruf bo. Ya, benar. Ya, kita lanjut. Makhraj huruf al-lisan bagian keempat yaitu huruf bod. Bod itu makhrajnya di mana? Ya, makhraj bod di mana? Sisi lidah. Sisi lidah bertemu dengan buka. Di samping kanan atau kiri. Ya, terus hanya tepi lidah atau sisi lidah bertemu dengan bagian mana? Gigi geraham belakang umi ya. Geraham belakang. Gigi geraham belakang. atasnya min. Ya, gigi geraham atas. Terus itu aja. Bagian boleh kedua-duanya ya. Kanan, kiri atau salah satunya. Boleh kanan saja, boleh kiri saja ya. Ya, nah kita samakan persepsi di sini ya. Banyak yang mengatakan atau yang kita pahami dulu, bod itu adalah tepi lidah bertemu dengan gusi, ya, gigi gusi, gigi gusi, gigi geraham bagian atas. Itu yang kita tahu ya. Tapi di sini akan kita bahas. Makhraj huruf bod, ya. Hafatul lisan, dia berada daerah tepi lidah, ya. Makhrajnya dari salah satu sisi lidah kiri kanan atau keduanya. Jadi boleh lidah sebelah kiri atau lidah sebelah kanan atau daerah tepinya itu kiri dan kanan. Ya, yang menempel dengan dinding dalam gigi geraham atas. Ya, jadi lidah itu bukan menempelnya di geraham. Geraham tuh yang ini ya, bukan di geraham, tapi dinding dalam gigi geraham. Do.
bo. Coba dipraktekin, bisa nggak bo menempelnya di gigi? Bisa. Nggak bisa Bo Uni. Bunyinya. apa? Berbeda bunyinya. Berbeda, ya. Karena dia menempelnya dengan dinding dalam gigi geraham. Ya, selama ini kita yang persepsi kita, oh dia dengan gigi geraham. Ternyata dia dengan dinding dalamnya ini. Ya, tepi lidah, tep, tepi lidah, tepi lidah dengan gigi geraham atas yang terletak di sebelahnya. Di sini dia. Nah, di sini ada posisi biru dan kuning. Ya, posisi biru dan kuning ini adalah area yang ditekan dan dirapatkan. Ya, jadi tepi lidah itu merapat ke bagian ini, ditekan dia. Bo, 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 ditekan. Dan gigi yang daerah kuning dia hanya ditempelkan. Dia dia kan menempel di dinding dalam geraham atas dan juga menempel di apa sih namanya langit-langit depan. Namun di langit-langit depan itu dia hanya menempelnya sedikit tanpa ditekan. Ya, makanya nanti di huruf dot ini dia punya huruf istitolah namanya. Jadi lidah itu memanjang prosesnya. Misalnya ya, posisinya ini kan apa sih langit-langit atas ya. Posisi lidahnya itu dia menempel misalnya nih ya, kayak mana sih? Tunjukinnya. Dia posisi ya gini aja lah. Di sini ini langit-langit. Posisinya eh, dia belakang dulu menempel, baru bagian depannya menempel. Ya, makanya dia ada sifatnya istiqolah. Eh, apa sih namanya? Lidahnya memanjang. Ya, jadi proses menempelnya itu perlahan-lahan dari belakang ke depan. Ya, makanya huruf bot itu daerah ujung sini lidah, kan di sini ada ujung lidah ya. Ujung lidah ini menempel tapi dia tidak menekan. Sedangkan bagian belakang ini menekan karena dia proses proses pemanjangan lidah itu istiqolah. Ya, jadi dia menempel dulu dia di sini dari belakang ke depan baru menempel ke depan. Bo, bo, au. Jadi kita akan tahu makhraj itu bagaimana saat kita mengucapkan makhraj itu dalam bentuk apa sih namanya? Sukun. Ya, au, au. Jadi makanya bot itu saat dia sukun dia bukan out, out bukan seperti itu. Tapi dia sifatnya mengalir. Ya, bot itu sifatnya dia mengalir. Au, au. Makanya dia kenapa dia bisa mengalir? Karena proses istitolah itu tadi pemanjangan lidah atau menempelnya lidah itu dari belakang ke depan sehingga suaranya itu terus mengalir. Ya, bukan out kayak walau bo biasanya kan seperti itu ya di Al-Fatihah ya. Walau bolin, walau bolin. Kalau kita walau bolin berarti kita menekan langit-langit atas depan bagian sini. Ya. Tapi kalau kita menyempurnakan makhrajnya, menempelnya dari belakang pelan-pelan sampai ke lidah depan, maka dia pasti akan mengalir. Walau walau bo walau bo walau bo. Jika kita pilih yang menempel apakah lidah kiri atau lidah kanan, kita balik lidah kanan atau lidah kiri atau keduanya. Kalau memang bisa keduanya, keduanya. Tapi memang kebanyakan orang akan sulit keduanya ya. Biasanya pilih salah satu. Kalau keduanya bisa ya juga tidak masalah. Tidak ada beda di situ ya. Oh, kalau keduanya lebih baik, kalau salah satu tidak lebih baik, enggak juga. Yang penting makhrajnya sempurna. Ya, jadi dalam pengucapan huruf bot sukun, au, bo, bo, bo. Ya, jadi nanti ada sifat lagi yang namanya dia suara itu terkumpul di langit-langit mulut. Bo, 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 bi, bu, bo, bi, bu. Ya, jadi menebalkan hurufnya bukan dengan
do. Nah, biasanya kita gitu, do, bukan dengan memenyongkan mulut, tapi dengan menaikkan pangkal lidah. Kalau kita lihat lidahnya, pangkalnya naik, kemudian tengah lidahnya itu membentukkan cekungan. Ya, maka huruf bod ini dia hurufnya masuk dalam huruf tebal. Ya, lidahnya tegak. Bo, 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 bi, bu. Bo, bi, bu. Ya, walaupun dia kasroh, jadi tapi dia tetap lebih tebal daripada huruf-huruf yang bukan istilah. Bo, bi, bu. Au, au, au. Ya, mengalir. Nah, itu untuk huruf bod. Ya, seperti ini. Sambil menutup sisi-sisi lidah pada langit-langit atas, bersamaan ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Menempel di sini artinya menekan dan bersandar kuat. Ya, di sini pangkal lidahnya, area yang ditekan dan dirapatkan ini bagian yang hijau. Dan tepi-tepi belakang yang menempel dengan gigi daging dalam gigi geraham bersandar kuat dengan salah satu sisi lidah bagian kiri atau kanan atau kedua sisinya bersamaan. Ya, di sini sambil dia menutup perlahan-lahan, sambil area ini ditekan, maka yang ininya menempel. Bagian kuning dia menempel tapi tidak ditekan. Ya, seperti ini dia visualisasinya. Di sini posisi lidah yang hijau ini menempel di bagian ini, kemudian perlahan-lahan menempel untuk langit-langit atas di bagian depan. Ya, itu untuk makhraj huruf bod. Ya. Selanjutnya ada makhraj huruf lam. Ya, sama-sama di daerah tepi lidah. Tapi di sini Umi tidak bahas karena lam ini pembagiannya juga nanti akan ada beberapa bagian, ada lam tebal, lam tipis. Ya, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Silahkan yang ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan. Materi. boleh boleh ini tampilkan yang mana tadi ya? Yang Yang bahasa mana? tulisan huruf huruf shin nih. Huruf shin. Iya. Ya, yang ini. Iya, Umi. Belum habis dicatat tadi, Umi. Ada yang mau ditanya? Tanyalah sebelum ditanyakan. Itu slogannya. Jadi Umi, sebelum, Yona kan mau bertanya. iya, Tapi Umi kan ini ke makhraj yang sebelumnya, Umi. yang mana tuh? Yang dulu. Heeh. Nah, yang ada santri Yorna itu Mm-mm. eh, anak pra-Al-Quran yang malam terkendala saat mengucap bukan melafazkan ini makhraj a dan huruf h. Itu gimana, Umi? Kita Iya, iniinnya karena kan mereka jangankan a yang agak berat, a biasa aja itu nggak bisa, Umi. iya. Ada lagi? Karena itu aja dulu, Umi. Iya, makasih. Pertanyaan bagus sekali. Jadi makroj ain dan ha itu nggak usah anak-anak, emak-emak aja Umi ajarin kepayahan. Ya. Jadi untuk anak-anak kemampuannya yang memang kosakatanya, dia kelas berapa Yorna? eh Itu udah kelas satu, yang satunya kelas 1 MSTEN sama kelas 1 SMP kayaknya, Mi. Nah, pokoknya udah Oke, SMP lah. ya, SMP ya. Ya, tetap kosakata yang mereka pahami dengan kosakata orang dewasa juga kan masih tidak sebanyak orang dewasa ya. Jadi makroj yang kalau yang Yorna jelaskan kayak mana? Kayak anak-anak. Kalau yang Yorna jelaskan itu, Yora bilangnya gini, Umi. Eh, Pertama kan, waktu Yora ajarinnya, coba bilang dulu, tarik, tarik kayak gitu. Itu kan nggak bisa. Yora bilang, bedakan dengan dengan huruf A. Kan ada A. Kemudian satu lagi, A. Coba kadang ada juga orang bilang gini, Mi, coba kasih masuk ke hidung dulu. Nah, gitu.
Itu saking nggak bisanya Mi, karena kan orang tuh a biasa gitu aja, a yang nggak ada penekanan tuh aja, itu emang nggak bisa. Yora bingung juga tuh mau bilangnya kayak mana, mau ajarinnya. Udah Yora tanya juga ke Zulida, ke Amalin, ke Mira juga udah Yora tanya kayak mana. Belum Yora tanya, bingung kali Yora, kayak mana cara jelasinnya. Iya. Berarti yang perlu kita pahamkan pertama sekali sama mereka kan makhraj hamzahnya dulu ya. A, A. Ya, masih banyak A itu makhrajnya juga masih masuk ke hidung. Ya, atau A. Kenapa makhraj hamzahnya tidak sempurna? Karena mereka tidak membuka rahangnya. Ya, jadi Yorna kan sudah ajarkan ini harokat. Kalau fathah bagaimana, kasroh bagaimana, doma bagaimana sudah diajarkan ke mereka? Baru Fathah aja Umi, karena kan di Al-Quran yang halaman pertama sama halaman kedua kan masih pakai yang Fathah aja dulu, masih Mm-mm, tentang makhraj itu aja dulu. ya. Oh, ini pra Al-Qur'an ya. Iya Berarti ini Umi. tidak langsung maksudnya di Al-Iqra itu tidak dibahas pra Al-Qur'an itu tidak dibahas langsung ketiga harakat ya. Satu-satu ya Enggak Umi. dipisah-pisah ya pembahasan. Oke. Iya Umi. Berarti pembahasan huruf berharakat fathah itu kan dengan membuka bibir kan di situ ya pembahasannya ya. Membuka mulut. A. Jadi banyak anak-anak yang ini sudah selesai biar Umi tutup biar mungkin lebih mudah saat prakteknya. Makhraj di Sudah Umi. sini udah ya. Oke, tutup dulu ya. Ya, jadi banyak yang tidak sempurna harokat hamzahnya itu karena mereka mempraktekannya itu kayak gitu. Tapi coba praktekkan dengan a, a. Ya, jadi dibuka mulutnya a. Tapi juga dia membuka mulut tidak berlebihan menjadi o. Itu sudah pokoknya sudah ke o ya. A. Kemudian makhraj huruf A itu dengan apa kemarin H tengah lidah. Coba suruh mereka raba A. Bergetar nggak A-nya? Mungkin A-nya sudah bergetar, tapi makhrajnya nggak sempurna di A. Ya. A. Dia bergetar, kemudian kita buka mulutnya untuk harokat fathah. Kemudian H juga sama dari situ, dari kita suara. Kemudian di tengah lidah kalau kita menelan, kalau ini perempuan atau laki? Perempuan Umi. Oke, kalau perempuan nggak punya jakun ya, yang ada laki-laki sebenarnya kita punya jakun sih sebenarnya, tapi jakun kita tuh kan tidak menonjol seperti laki-laki. Kalau laki-laki mungkin bisa diajarin di daerah posisi jakun itu untuk tengah tenggorokan, makhrajnya ain dan ha, ya. Jadi kalau perempuan tinggal raba aja. Coba saat menelan bagian mana yang bergerak. Karena kan yang bergerak itu kan selaput epiglotis. Ya. Makhraj huruf H dan huruf Ain itu posisinya di selaput epiglotis. Jadi saat menelan itu pasti bergerak nih. Tenggorokan kita kayak menyempit ya. Suruh mereka coba-coba telan dulu, telan ludah. Terasa di bagian mana? Misalnya di bagian sini, oh, mereka sudah tahu udah diraba di tengah sini. Ya. Kemudian coba praktekkan huruf A. Terasa nggak kayak ada yang ngeganjel gitu waktu kita ngucapin a ya, a ya. Kalau terasa ada yang ngeganjel maka itu sudah dapat. Memang kalau kita untuk mengajarkan makhraj sempurna itu sulit ya Orna. Jadi dia bertahap. Nggak usahkan mereka, kita pun saat kita menyempurnakan makhraj ada kita sudah misalnya kalau Umi ya dulu belajar Umi sampai sekarang masih menyempurnakan huruf Ain. Ya. Ain masih disempurnakan. Huruf Ho itu juga masih Umi sempurnakan. Kadang sekali-sekali Ho-nya itu ngorok. Ya. Dulu Jim susah kali Umi menyebutkan Jim itu tidak boleh becek. Kapan kita dapat? Ada nanti masanya saat kita membaca Al-Quran, itu dapat. Bisa jadi nanti kita sudah membahas huruf yang lain. Makhraj huruf yang lain, ta, dan misalnya huruf-huruf yang lain ya. Tiba-tiba makhraj huruf yang sebelumnya itu sudah dapat. Ya, jadi intinya kita sabar, mereka sabar, dan disampaikan bahwa
tetap dilatih. Jadi kita coba latihan. Nak coba latihan di rumah. Huruf-huruf yang dimulai dari huruf A, tapi ini dimulai dari huruf Ain. Ya, contohnya apa? Misalnya apa? Apa itu kan dari huruf A. Kalau kita buat kan dari hamzah ya. Apa? Tapi coba ke makhraj Ain. Apa? 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 Jadi coba dimasukkan ke konteks bahasa Indonesianya. Ya, kadang kan kalau kita sebenarnya kita belajar huruf hijaiyah itu kan ke konteks bacaan Al-Qur'annya ya. Tapi untuk kita mengajarkan ke anak-anak bawa ke konteks bahasa Indonesianya. Sama juga kayak kita menginikan apa sih mengajarkan huruf yang lain. Contohnya misalnya huruf sa, sapi. Nah, kita bilang gitu kan. Sapi, sayur. Jadi pendekatannya pendekatan seperti itu. Memang kalau anak-anak sudah kelas tinggi, saat dia tidak diajarkan makhraj yang sempurna dari dia awal mengaji, itu akan lebih sulit kita membetulkan bacaannya. Itu akan lebih sulit. Itu tantangan luar biasa untuk kita guru dan perlu kesabaran yang luar biasa dari si murid. Ya, begitu juga untuk dewasa. Kita dewasa juga karena kita dulu kecil kita makhraj kita tidak bagus, saat sekarang kita memperbaiki itu akan lebih sulit. Tapi kalau anak-anak usia PAUD kayak yang kalian yang ngajarin pra-iqra, kemudian apa sih iqra itu lebih mudah, apalagi yang memang dia baru kali belajar huruf hijaiyah itu sama kita. Coba bandingkan ngajari anak-anak yang iqra dengan ngajari anak-anak yang pra-iqra dengan pra-Al-Qur'an. Lebih mudah ngajari anak-anak pra-iqra. Mudah kali kita ngajari mereka. Karena mereka memang kita tuh orang pertama yang mengajarkan mereka. Itu dia. Jadi makhraj huruf ain, coba terasa nggak? Dia kan posisinya di selaput epiglotis. Selaput epiglotis itu Yorna ada tunjukin gambar ke mereka. Gambar belum Umi, karena memang huruf A itu baru malam kemarin tuh masuk ke huruf A. Ya, kalau di kemarin itu Umi ada belikan buku. Kak Rahmi kan pesan buku Tajwid Musawar kemarin tuh. Terus Umi ada belikan buku ini untuk TPQ. Mana sih nggak nampak? Untuk TPQ ini. Jadi ini tentang organ makharijul huruf. Cuman setelah Umi lihat isinya bahasa Arab semua. Ya. Jadi Umi bilang, udah kemarin kan rencananya untuk TPQ, untuk memudahkan guru untuk mengajarkan makharijul huruf ya. Tapi Umi rasa kalau memang Yorna bisa mengajarkan ini, karena ini kan pakai bahasa Arab. Tunggu ya, Umi matikan dulu itu ya. Ya, ini. Karena kalau memang Yorna bisa, nanti coba pinjam sama Kak Rahmi buku ini. Apa sih? Flip ini ya, flip chart, bukan flip chart sih. Ini nanti diajarkan posisi lain. Nah, contohnya saya di sini. Ya, ini nak saat kita mengucapkan huruf ain dan huruf h, selaput yang kayak ini, tonjolan ini bergerak. Mundur dia ke belakang. Yang kayak Umi ajarin pakai slide. Umi kan ajarin pakai materi ya. Ya. Jadi tunjukkan ini mundur ke belakang. Kalau ain posisinya di sini. Kalau huruf h dia mundur tapi tidak sampai menyentuh dinding belakang tenggorokan. Tapi kalau h-nya agak maju ke sikit, sikit. Ya. Jadi saat kita mengucapkan ini terasa kayak ada yang nyangkut. Ah, ah, ah. Bergerak dia, bergerak. Nah, coba dilatih gitu. Terkadang memang nggak usah anak-anak ya, kita aja belajar dulu. Umi dulu belajar tahsin ini, aduh tengah lidah mana sih, pangkal lidah yang mana, kemudian tenggorokan tengah itu yang mana gitu. Tapi saat divisualisasikan itu akan semakin paham. Nah, kayak di awal kan sudah Umi urutkan materi yang kita pelajari, kita belajar posisi lidah, belajar posisi langit-langit, belajar posisi tenggorokan. Ya, coba nanti diajak, coba terasa ada yang ganjel nggak ya? Ah, ah. Ya, memang awalnya itu pasti masuk ke hidung, tapi nanti pelan-pelan di ini kan.
Coba dipencet hidungnya. Kalau dia sudah bagus, A-nya sudah dapat, masuk nggak dia ke hidung. Nanti kalau masuk, nanti coba dikurangi, turunkan lagi. Itu berarti selaput epiglottisnya terlalu lama menempel. Makanya masuk ke hidung. Ya, H sebenarnya lebih mudah yang ngajarinnya. H, H, H itu seperti kita ke si ngos-ngosan ya. Kalau kepedasan H, H. Kalau kepedasan itu kan H, H, H. Atau gimana ya? Lebih ke ngos-ngosan. H kayak gitu. Coba perhatikan dulu. H, gitu. H. Jadi dalam kita mempraktekannya sifatnya dulu kita penuhin. H, H. Kadang untuk menyempurnakan huruf tuh mereka kadang nyenggolnya ke kho tuh nanti. Kenanya ke kho. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Turunkan lagi, naikkan lagi. Walaupun kadang mereka bingung itu di mana ya. Tapi asalkan mereka sudah tahu tenggorokan bawah, tengah dengan atas, kita lebih mudah memvisualisasikan turunkan lagi, naikkan lagi gitu. Yang penting mereka paham dulu posisi tenggorokan itu apa-apa saja, hurufnya apa-apa saja di setiap posisi itu, baru nanti bisa kita inikan. Coba turunkan lagi maksudnya huruf H, H misalnya. H-nya terlalu naik, terlalu turun. Itu di bawah, naikkan lagi ke tengah gitu. Ya kayak itulah Yorna. Kalau kita ngajarin, nggak usah Yorna ya. Umi juga saat ini pembahasan dengan ibu-ibu Tasin, bukan ibu-ibu pun, kalau kita bilang udah nenek-nenek, udah punya cucu semua, tapi alhamdulillah mereka semangatnya masih luar biasa, masya Allah ya. Jadi ya gitu, jadi kayak mana ini caranya supaya ininya yang jelas pengucapan huruf itu kalau mau sempurna rahang ya, karena kita belajar tahsin itu kan melatih rahang, dia harokat itu akan sempurna saat rahang kita dilatih. Jadi kemarin Umi dapat caranya gini. A, Bu, coba A. Bu, beda nggak? A dengan A. A dengan A. Oh iya, beda. Kalau A gimana, Bu? Kalau A, dia masuk ke hidung. Tapi kalau dia A, dia bergerak cuman ininya, tapi mulutnya kita buka. Ya. A. Dia tidak masuk ke hidung. Makanya apa sih harokatnya disempurnakan juga dalam pengucapan. Jadi kita tidak hanya makrotnya saja, tapi harokatnya. Saat dia harokatnya fathah, sempurnakan fathahnya. Saat dia kasroh, sempurnakan kasrohnya. Saat dia doma, sempurnakan domahnya. Itu akan lebih mudah untuk kita dapat makrot itu. Gimana ya? Baik, Ya, Alhamdulillah ini intinya. wah. Iya, nanti pelan-pelan gimana ya? Memang kadang kita pusing loh. Ini kan, yang penting kita ada beban sih. Kalau Umi pikirnya gitu, kalau kita ada beban moral, ini orang kita ajari kok nggak bisa-bisa ya. Bisa jadi ada cara kita penyampaian itu yang nggak masuk di nalar mereka gitu. Ya, jadi kadang makanya kita guru itu perlunya untuk eh, tidak banyak guru yang pintar, dia pintar secara materi, tapi belum tentu bisa memintarkan orang lain. Tapi di sini tugas kita adalah kita pintar, tapi kita bisa memintarkan orang lain itu akan jauh lebih sulit. Tapi yakinlah, saat kita sudah pintar, kita mintarkan orang lain dan dia paham, itu masya Allah ada kebahagiaan tersendiri ya. Dan yakinlah saat dia bisa, karena yang ajaran kita, yakinlah pahalanya terus mengalir. Saat apa sih? Saat dia terus membaca Al-Quran, ainnya sudah benar, hanya benar, hamzahnya benar, dengan apa yang Yorna ajarkan, dan semua guru-guru sini ajarkan, dia bisa karena kita, itu Masya Allah, bayangkan aja eh, pahala ini, pahala jariahnya, ilmu yang bermanfaatnya mengalir sampai kita mati. Nah, jadi sebenarnya kita sudah beramal cerdas dan bisa jadi ya Umi terasa di bacaan Umi yang mana, guru yang mana ya yang mengajarkan saya ini, guru yang mana ya mengajarkan saya ini, apalagi kalau dia mendoakan gurunya, disitulah keberkahan hidup yang akan kita dapatkan. Intinya yang paling penting kitanya dulu, Yorna, perbanyak sabar, niat kita diperbaiki, bisa jadi kan apa sih tugas kita hanya menyampaikan ilmu ya. Masalah siswa bisa tidak bisa, pintar tidak pintar itu hak prerogatifnya Allah.
Ya, jadi kita hanya perantara aja ini. Apalagi ilmu Al-Quran itu ilmu ilmu Allah yang mana memang Allah yang memberikan pemahaman ke dia. Jadi perbanyak doa untuk si anak, ya Allah mudahkan lisannya. Nanti sampai bilang, Masya Allah, Barakallahu Fik, semoga dimudahkan ya. Nanti di rumah dilancar-lancarkan lagi belajarnya. Ustazah yakin kamu pasti bisa. Pelan-pelan, intinya kita belajar itu harus sabar. Jadi, saat kita mengajar, bukan hanya kita yang harus sabar, tapi kita memahamkan kepada si anak bahwa dia juga harus sabar. Apalagi anak-anak usia segitu ya, beda dengan anak usia PAUD. Anak usia PAUD, kita cuma bisa pesan sama mereka, nanti belajar lagi di rumah ya, sama bunda ya, sama sama Umi ya. Nanti diulang-ulang sama sama Umi atau sama bunda di rumah. Kita cuma bisa pesan seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang sudah balik, menjelang dewasa, sudah remaja, yang perlu kita tanamkan juga ke mereka adalah eh, ini kakak kan memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang paling penting niat kakak atau niat abang itu diperbaiki. Ya Allah, saya belajar Al-Quran ini untuk apa? Supaya saya bisa membaca Al-Quran dengan benar, bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Maka dari itu kita harus sabar. Tanamkan sama mereka pesan-pesan itu. Harus sabar, harus ikhlas. Karena saat kita sudah sabar, kita sudah ikhlas, insya Allah itu akan Allah kasih. Yang penting sabar. Kita nggak tahu di bagian mana kita bisa. Bisa jadi saat ini Ustazah ngajarin huruf Ain, huruf H. Kakak nggak bisa. Nanti saat Ustazah mengajarkan huruf Shin, mungkin baru dapat huruf Ainnya. Ya, jadi intinya sabar. Sabar ya Kak, tapi yang paling penting sabarnya itu juga harus disertai usaha. Kakak juga harus latihan di rumah. Sambil 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 apa sih? Sambil makan atau sambil nonton TV, sambil duduk itu dilatih-latih. Karena kita belajar huruf hijaiyah ini adalah dengan seberapa sering kita berlatih. Percuma kita tahu teorinya, tapi kalau nggak dilatih nggak akan bisa. Intinya adalah latih, latih, latih. Lancar kaji karena diulang ya. Latihan terus sambil duduk, sambil mau tidur, sambil mandi mungkin. Nah, dilatih terus. Ya, jadi mendidik itu yang paling penting adalah saat kita sudah menyampaikan materi, tapi pesan dan nasihat itu yang paling penting untuk kita sampaikan. Jadi yang kita ajarkan kepada seorang penuntut ilmu adalah bagaimana akhlak penuntut ilmu, bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana cara mereka belajar. Ya, jadi kita mengajarkan itu bukan hanya mengajarkan materi, tapi mengajarkan bagaimana cara belajar. Jadi kakak supaya bisa latih-latihan di rumah, sambil duduk, sambil mau tidur, sambil mandi, dilatih. Jadi dia tahu, oh kapan ya saya harus belajar, bagaimana cara saya belajar. Ya, itu ya Yorna ya. Semoga yang lainnya juga dimudahkan. Yang lain ada dapat pengalaman yang sama? Ya, Rahmi belakangan masuk. Udah siap nih, udah mau pulang. Ada Kasih yang banyak udah penjelasannya. Baru sampai rumah. ya, ya sama-sama. Semoga Allah mudahkan. Yang penting sabar ya Yorna. Sabar, ikhlas. Ya. Iya, Makanya Umi. di awal pagi, mulai awal pagi itu dengan ya ibadah-ibadah, kemudian pokoknya kita mulai awal pagi itu dengan menunaikan hak-hak Allah. Yakinlah kalau kita sudah melaksanakan itu rutin, itu akan eh, kita akan merasakan efeknya saat kita mengajarkan anak. Karena Allah yang membuka hati mereka. Ya. Yang lain ada Liza, ada kendala gimana sih itu kemarin Za? Si apa sih? Patan. Mana si Liza? Kayak mana Za? Fatano ini ya, Kayak mana si Patan? baru sekali datang, habis itu nggak datang lagi. Pekan jalan aja aja no. Oh ya, jadi udah berapa hari dia nggak Baru datang? sekali, baru sehari, baru sekali 2 kali. Alhamdulillah. Sen. Udah ditanya ke orang tuanya. Dia ngaji 3 kali sehari ya? 3 kali sehari. 3 kali seminggu ya? 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Waduh, 3 kali sehari. Ada ditanya. Orang tuanya Minggu ada konfirmasi.
Tidak, Mi. Nggak ada. Misalnya minggu pertama nggak ada. Minggu kedua tuh ada 1 hari. Minggu minggu ini ya, minggu kedua. Sambil komunikasi ke orang tuanya. Karena nanti sampaikan Ibu Fatan kan memang Iya. harus dia kalau dia kan ngaji 3 kali seminggu. Jadi dia saat saya mengajarkan saya lihat kendala dia mudah lupa. Karena dan dia juga dia juga belajarnya 3 kali seminggu. Semakin sering dia tidak datang akan semakin sulit dia nanti memahami itu karena dia lebih banyak liburnya kan daripada ngajinya. Tanya aja pelan-pelan, Bu, kenapa Fatan nggak datang, sudah berapa kali pertemuan gitu. Ya. Terus Iya. Siti gimana Ti masalah yang kemarin Ti? Anak-anak yang mana sih? Mana Siti anak-anak yang kalau ditegur kayak nggak diterima ya? Apa, Mi? Kemarin anak Siti apa kalau ditegur bacaannya salah dia kayak nggak terima gitu. Ya, tapi sekarang udah pindah lakoh, Mi. Dua-duanya. Iya, semua pindah lakoh Quran. Ini Umi ada juga di anak Quran, itu lakoh Siti. Dia pas Mm-mm. Siti bilang huruf H, Mm-mm. Siti sebutkan huruf H dan H itu bisa. Tapi pas masuk ke dalam bacaan, yang H dibaca H, yang H dibaca H, Umi. Ya. Terus apa yang Siti lakukan? Ya, suruh bedakan dulu Umi hurufnya. Bisa dia bedakan, cuma itulah pas tadi masuk dalam bacaannya tuh Mi. Lupa dia, atau susah bagi dia untuk bilang huruf yang H itu tetap H, tapi dia bilang H kayak Allah itu dibaca Allah kayak gitu. Tapi dia bisa bedakan waktu waktu Siti tanya, nah ini bacaannya hanya H gimana? Bisa Bisa dia? bisa bisa Bisa. bedakan tadi pas Ya, kamu coba. kata Laki-laki atau perempuan? laki-laki. Laki-laki. Tinggal bilang, Bang, ingat itu huruf apa? Jadi kalau 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 Umi ngajar di sini gitu juga kan, dia sudah sampai ke makhraj huruf apa. Tapi kalau kata Abi, jangan terpaku di satu huruf. Ya kita lanjutkan terus huruf yang lain. Nanti sambil kita ulang huruf-huruf yang nggak bisa. Kalau kita berpaku, stagnan di satu huruf, misalnya dia tidak bisa di huruf H dan H, selalu salah-salah. Kita nggak lanjut-lanjut, itu jangan, kasihan dia. Jadi dia huruf hijaiyah itu kan dia diajarin tidak harus teratur. Ya, kecuali kita belajar makhorijul huruf, kita belajar dari bawah dulu, dari organ paling bawah sampai yang ke atas untuk memudahkan kita tahu letak-letaknya. Tapi mengajarkan huruf hijaiyah tuh kalau dia tidak bisa hanya hari ini, besok dia kita lanjutkan dengan yang lain sambil tetap kita ingatkan di buku mutabaah itu kan ada ya. Pelajari lagi huruf H-nya ya, bedakan antara H dan H. Ya, itu dia. Ya, jadi pelan-pelan saja, Kak, ingat, Bang, ingat itu H, H besar atau H kecil. Oh ya, H besar Ustazah. Suruh praktekkan lagi sama dia. Saat dia praktekkan masih salah, kita yang praktekkan. Sampai dia dapat aja sama dia sekali. Misalnya dia praktek beberapa kali nggak dapat, sekali sama dia dapat. Iya, Bang, itu bagian itu udah Bang bisa. Gitu. Jadi intinya motivasi sih. Anak-anak lebih ke motivasi. Satu kali dia dapat misalnya Allah, 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 Allah dia. Sampai sekali dia dapatkan Allah. Ya, itu Bang. Yang kayak gitu Bang. Coba praktek lagi. Nanti dapat melenceng lagi Allah gitu. Ya, udah hilang lagi. Coba lagi sekali lagi. Kalau udah berkali-kali kita suruh nggak dapat juga, nanti latihan di rumah lagi ya. Ya, sampai duduk, sampai makan, latihan lagi di rumah. Ya, supaya kita tidak terpaku, kita mau makros itu sempurna, dia sebutkan saat sekali duduk sama kita nggak bisa. Karena kita terbatas waktu, anak-anak juga rame. Ya kan? Yang penting sekali saja dia dapat cara yang benar, di situ kita kunci. Gitu Bang, kayak yang tadi itu. Kayak yang ketiga kali Abang baca, kayak gitu dia caranya. Nanti coba latihan lagi ya. Nantinya ekspresi wajah, maksudnya kita mengajarkan itu kita rangkul mereka. Kayak kita ngajarkan adik kita ngajarkan eh, apa ponakan kita, kayak mana sabarnya kita ya begitulah. Anggap aja mereka anak-anak kita, adik-adik kita. Intinya kita yang sabar. Ya, kayak Umi di sini. Umi kebetulan di sini kami TPQ ada 15 orang anak. Ya,
dari anak PAUD, dari umur berapa tahun? 4 tahun sampai yang SD lah, SD. Ya, dengan beragam macam. Jadi sebenarnya yang ngajar TPQ di sini kan Abi ya. Tapi karena belum ada guru, jadi Umi ikut bantu. Jadi anak-anak yang kecil tuh, yang masih PAUD, masih kecil kali dia, masih 4 tahun kan, ngomong aja belum lurus. Jadi datang dia, nggak mau dia, yuk masuk yuk, kata Abi gitu kan, masuk ke Siti mau kelas. ke sana bilang Umi. Alah, PHP aja. Jadi yuk masuk yuk, kata Abi. Nggak mau dia masuk. Nggak mau sama ustazah, kata dia gitu. Jadi Umi udah siap sholat, masuk yuk, mas yuk. Mas, apa sih namanya? Arkan. Iya, Mas Arkan, ayo masuk yuk, kita mulai ngaji. Masuk dia. Sekarang udah berani, dia tidak ditemani mamanya sama ayahnya. Biasanya mamanya harus duduk di samping dia, harus pangku dia. Kali ini enggak. Jadi dia itu kemarin belajarnya 6 halaman. Jadi dia ada 2 hari dia nggak masuk karena sakit. Umi tanya, nanti latihan sama bunda ya di rumah ya. Jadi sebelum ibaratnya Umi selesai sampai halaman ini, Umi suruh dia latihan huruf berikutnya sama bundanya di rumah. Jadi Umi tanya, ada belajar sama bunda di rumah? Ada. Sampai huruf apa? Sampai huruf do, tadi gitu. Bisa dia. Jadi kalau dia ngomongnya nggak lurus, kita praktekkan sekali bisa dia. Memang anak seperti itu. Kalau kita orang pertama yang ngajarin, itu sangat mudah sekali. Istilahnya dia belum terkontaminasi ya. Jadi udah berani sekarang dia. Malah ya cari-cari perhatian ya. Memang enaknya ngajar anak kelas PAUD itu ya itu. Gaya mereka cari perhatian. Keceriaan mereka itu mengobatin segala lelah kita sebenarnya kan. Makanya sebenarnya kita mengajar. Kalau Umi ya, Umi mengajar itu sama dengan self healing. Kalau mood kita nggak baik, nah saat kita ngajarin anak-anak tuh hilang mood nggak baik itu. Ya, jadi bawaannya ini kita ya bermain dengan mereka gitu. Gimana ya dengan anak-anak, gimana kita kayak guru TK lah ya, kayak gitulah. Jadi sekarang. Ya yang lain gimana? Mira, gimana Mira? Anak-anak yang malas nulis kemarin? Mira udah berangkat ke TPQ ya? Mana Mira? Umi, Tuan. Rami ada 1 orang anak Umi kan ini ganti Sofia Umi. Ya Mm-mm. kok Rami kemana-mana Umi. Mm-mm. Baguslah. Berarti hatinya sudah Bukan, terikat dengan kita. bukan masalah apa. Dia ada ustazahnya Ikro. Dia nggak mau sama ustazah Ikro. Dia ke Halako City dia ada kalau ada kakak kalau ada Rahmi dia tempat Halako Rahmi. Kakaknya di mana? Kalau kau siapa? Halako City Terus dia ngajinya sama siapa? sama sama Mita. Tapi nggak Sama mau sama Mita. Mita. Sama Rahmi dia lari. Rahmi ngajarnya apa? Al-Qur'an ya? Al-Quran. Anak umur 4 tahun. Ya, berarti tugas Ustazah Mita nih, anaknya lari-lari. Kenapa Mita? Anaknya bisa lari ke tetangga. Mana Mita? Ya Umi, memang hari pertama tuh dia emang belum mau ngaji, masih adaptasi. Kemudian lihat-lihat nangis sendiri dia. Memang di samping Mita dia duduk gak ada di jauh-jauh memang samping Mita. Terus udah nangis dia tanya, kenapa mau pergi sama kakak bilangnya. Itu Ya, Eva nggak mau masih duduk aja untuk adaptasi dulu bilangnya. dia anak baru. Iya, anak baru Mi. Anak baru. Umur berapa? Umur 4 tahun, baru masuk Baru. TK tahun ini. TKA berarti ya. Ya, berarti itu Ya. PR Ustazah Mita tuh, ikat hatinya. Ayo, gimana caranya dia nggak lari ke tetangga? Ya, nanti Ya, gimana? insyaallah. Coba tanya, adik maunya apa? Ngaji dulu atau nulis dulu gitu. Dengan gaya emak-emak kita lah ya, gaya keibuan. Gimana Dek mau Tetangganya aman insya Allah. tetangganya? Maksudnya? Tetangganya aman insya Allah menerima. Jangan juga nanti terganggu anak-anak di kelas Rahmi. Dia kan anaknya Ustazah Mita ya. Jadi Rahmi juga Rahmi arahkan dia, adik sama Ustazah Mita ya.
Nanti kalau udah siap ngaji, boleh nanti ke tempat ustazah. Bilang gitu dulu. Nanti yang penting selesai dulu ngaji sama ustazah Udah, Mita. Umi. Boleh adik ke sini. Mita juga, yuk adik. Ini masih Hmm, masa perkenalan TPQ nih, Umi. ya, memang pelan-pelan. Pelan-pelan kita rangkul. Yang paling penting kan Umi bilang saat kita ngajar ikat hatinya. Ya, anak-anak kalau sudah ikat, sudah ada kedekatan emosional dengan kita, apa kita suruh dia mau. Ya, ada Umi satu anak di sini dia SD tapi dia masih kelas 6 cewek. Ya. Itu aktifnya luar biasa. Kalau sudah selesai ngaji, dia mainnya sama anak laki-laki, ribut lah yang kejar-kejaran. Bayangkan ruang kelas cuma sedikit, anak 15 orang, dia ribut di belakang. Terakhir Umi bilang, ada bawa buku nggak? Nggak ada bawa Ustazah. Ya udah besok bawa ya. Dibawanya kemarin hari Jumat. Nah, setelah dibawanya duduk sini dulu. Udah Umi lihat, lupa Umi suruh dia nuliskan. Duduk sini dulu, keluarin bukunya. Dah, Ustazah tulis ya. Ustazah tulis, ini tulis berapa biji Ustazah tulis. Jadi sebenarnya kita ngajarin tuh sekalian ngajar ilmu yang lain sih. Berapa biji Ustazah tulis huruf A-nya? Ada 5 Ustazah ya. Nanti 5 ini Caca buat di bawah ya, tiga baris. Dah, duduk dia, duduk dengan tenang, tidak terganggu apapun. Duduk dengan tenang, dia tulis huruf A itu 1 halaman. Bayangkan, Umi suruh cuma setengah halaman, dia tulis 1 halaman. Terus bilang, loh, kok cepat kali? Iya, orang hurufnya mudah kok, cuma tulis A, kata dia. Udah, boleh main ya, tapi jangan ribut. Ini bilang kayak gitu. Main dia. Jadi kayak gitu lah ya anak-anak ya. Gimana caranya sebisa mungkin kita, intinya kalau kita ngajarin anak seusia itu kan dia selesai dia belajar ikro, selesai dia menulis. Kalau dia anak umur segitu kan dia belum bisa hafalan ya, kecuali kalau kita talakikan. Tapi kalau kita lagi menerima setoran anak-anak yang lain kan kita nggak bisa talakikan. Ya udah palingan dia cuma suruh baca, suruh nulis. Setelah nulis ya biarlah dia situ main gitu kan. Yang mana umur segitu nggak bisa juga kita ikat duduk diam, duduk anak soleh gitu, itu nggak bisa. Kayak kemarin dibilang sama pembina sini, kayak mana Ustadz ini capek nggak ya? Kalau sama anak-anaknya nggak capek, yang capek karena pulang perginya itu kan, karena kan jauh dengan tempat kami gitu. Jadi ternyata kalau mereka belajar di sini itu pertama gurunya dulu baca sama-sama, yaitu satu-satu ke depan. Itu anak duduk diam loh. Umi ada lihat di sini di dekat rumah juga kan. Waktu sholat asar, anak-anak ngaji itu mereka duduk diam. Bayangkan. Untuk anak usia PAUD disuruh duduk diam kok bisa? Termasuk di TPQ-nya Lutfi kemarin. Anak-anak saat ustazahnya lagi melayani orang tua, anak-anak tuh duduk diam. Datang si Lutfi karena dia terbiasa di TPQ patroli ke sana kemari sampai dia kena marah sama yang orang-orang yang abang-abang yang lebih tua, kena marah dia. Dan dia nggak suka seperti itu. Kenapa dia marah-marahin Lutfi? Ustazah aja nggak marahin. Kayak gitu. Jadi anak-anak tuh kok bisa ya? Umi bingung juga ya. Bisa anak-anak disuruh duduk diam kayak gitu. Untuk yang memang seusia mereka, dia harus bergerak gitu. Kalau kita kan enggak ya, anak-anak yang penting udah siap dia belajar, mau main silakan, selama tidak mengganggu, tidak membuat keributan. Ya begitulah. Jadi beda tempat, beda cara mengajarnya. Ya cuman anak-anak yang bisa duduk diam tuh salut juga sama gurunya. Apa yang dilakukan gurunya sehingga anaknya bisa duduk patuh seperti itu. Ya ada lagi? Habis? Mira mana Mira? Mira udah sampai di TPQ. Belum, Umi. Masih. Tuan. Lagi siap-siap, Umi. Izin bertanya, Umi. Iya, siapa yang nanya itu? Ini Amalin pakai HP-nya Yorna. Oh, patutlah. Ya, kenapa Amalin udah sampai di TPQ? Udah nyampe. Umi, ini Amalin mau tanya, Umi kan. Ada satu anak yang memang baru 2 kali pertemuan masuk sama Amalin. Baru nih, Mi kan. Jadi, untuk makhraj total semua makhraj hurufnya itu sudah hampir semuanya bisa, hanya di bagian 3 huruf kayak do sama ra.
itu Mi yang dia susah. Hari pertama itu memang susah sekali dia membedakan. Pas hari kemarin Jumat ya dia ngaji Selasa, Rabu, Kamis. Hari Pi, Kamis terbalik. Terbalik Amalin celananya, coba Pi. lagi. Di hari Kamis Amalin coba lagi. Kan di hari Selasa itu dia kan memang belum terlalu pas nih bacaannya. Ketika dicoba di hari Kamis bisa, tapi pas disuruh ulang lagi kembali lagi ke awal Umi. Cuman untuk di makhraj yang huruf-huruf yang lainnya dia sudah bisa. Cuman di 3 huruf itu aja Umi. Kho atau gho tadi? Oh. Gho, gho. Hmm. Gho, do ya, do ya. Do dengan do ya. Iya Umi. Iya, Cuman itu kalau udah diulang bisa, tapi kalau udah dicobain sendiri dia udah lupa. Waktu hari pertama itu memang masih belum bisa, belum pas. Waktu udah kemarin hari Kamis dicoba lagi bisa, terus pas dicoba sendiri udah balik lagi ke awal. iya. Ya nggak apa-apa, karena memang prosesnya itu kan kita belajar itu tidak harus sempurna, harus melekat. Dia sudah bisa, tidak kembali-kembali lagi. Nggak kayak gitu proses belajar. Iya Umi. Saat dia sudah bisa, iya nak, bagus, kayak gitu cara sebutinnya. Coba latihan lagi. Saat dilatih lagi, ternyata dia kembali lagi, ya nggak apa-apa, kita sabar aja. Tadi kakak sudah bisa kan menyebutkan, nih laki-laki atau perempuan? Laki-laki, jadi Amalin panggilnya abang. Abang sudah Abang. bisa, cuman Mm-mm. belum terlalu ini ya nak, Amalin bilang kayak gitu. Kita coba lagi ya bang. Ketika huruf Rami kan susah dia nggak bisa bahasa Aceh, jadi nggak bisa Amalin bilang siro kayak gitu kan. Jadi pakai gini gelengan kepala coba kayak kumur-kumur bang, kayak kumur-kumur. Jadi karena masih kelas 1 SD Mi, jadi pakai kepala nak sedikit, Amalin bilang kayak gitu. Udah bisa. Pas dicoba lagi, Nggak ini bisa lagi dia lagi. Mi. Iya. Kembali lagi. Jadi nggak apa-apa. Nanti coba lagi Amalin bilang kayak gitu. Cuman untuk huruf yang lain udah aman Mi. Apakah boleh dilanjutkan ke yang lain atau harus tetap di situ juga? Karena cuma 3 huruf itu aja. Maksudnya dilanjutkan ke huruf hijaiyah yang lain atau di pembahasan yang lain? Di pembahasan yang halaman berapa tuh? Dia kan halaman 2 nih. Di halaman 3. Di Tapi AIU. masih Di AAA. AAA, oh. AAA, Ba. Nah, itu. Berarti sudah harokat, sudah muncul AIU-nya, ya berarti. Belum, Mi. Itu masih Berarti masih fathah semua, Mi. semua. Oke, Iya, itu masih boleh. fathah semua. Jadi Ba itu kan pengulangan pengucapan huruf aja itu kan? Iya. Boleh. Nanti di situ sambil diperkuat lagi yang belum dapat, ya. Memang Iya. nggak usah anak-anak kita ya, kita yang guru saja. Kadang huruf ghain, huruf bo, huruf dho itu masih nggak dapat, ya. Dho itu sebenarnya mudah ngajarinya. Dia kan makhrajnya sama dengan dho itu, makhrajnya sama dengan huruf za dan huruf sa. Ya, tapi dia sama dengan za. Za itu dia huruf tipis, dho itu huruf tebal. Ya. Tapi jangan ajarin anak-anak umur segitu dengan Bang, ini sifatnya istilah ya. Aduh, jangan pakai istilah-istilah yang kita gunakan untuk ngajari orang dewasa ya. Tapi kita ngajarin istilah yang memang mereka pahami. Bang, dho itu huruf tebal. Teman tempat keluarnya itu sama-sama dengan huruf za. Coba abang ucapkan huruf za. Jadi mengajarkan anak-anak makhraj kita iringi dengan teman makhraj itu apa? Yang satu kamar dengan dia apa? Ya, za. Coba bilang za. Za. Lidah keluar sedikit. Za. Oke, za dia dapat. Wo. Tebalkan lagi bang. Coba abang punya. Nah, ini boleh kita karena kan dia perbedaan huruf tebal huruf tipis ya. Ini kan lidah bang. Ini kita ada lidah bagian belakang nih, pangkal namanya. Ini abang naikkan bang. Jadi kan wo. Nanti naik dia di atas tuh. Ustazah nggak bisa. Kalau memang Amalin punya gambar huruf wo,
Itu nanti amalin tunjukin. Ya, anak umur segitu, anak kelas 1 itu adalah pembelajaran yang konkret. Ya, anak usia segitu, anak kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, kita membelajarkan dengan cara yang konkret. Apa itu konkret? Yang bisa mereka visualisasikan. Mereka bisa, kira-kira bisa meraba ini gimana ya? Ya, jadi selama ini kesulitan kita mengajarkan huruf hijaiyah karena huruf hijaiyah itu terlalu abstrak. Kita disuruh raba lidah tengah, lidah belak, lidah pangkal lidah itu dulu ya. Kita kan suruh ngajarin itu. Saat tidak divisualisasikan kita sendiri bingung letaknya di mana. Begitulah anak kelas 1, kelas 2 SD. Ya. Kalau Iya, Umi. Amalin punya apa sih? Gambar makrojnya itu huruf za dengan wo, kasih gambarnya beriringan. Ini Bang bedanya. Kalau wo pangkal lidahnya naik. Kalau za lidahnya tidak naik. Nah, coba Abang praktek pelan-pelan sambil kita sabar. Tapi sambil dilanjutkan huruf-huruf yang lain. Alangkah lebih baik walaupun amalin nanti ngajarinya a, ba, nanti setiap hari amalin ulang huruf yang tidak bisa itu, huruf bo, huruf go. Ya, itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang satu hari, misalnya, oh hari ini bagaimana caranya dia bisa huruf bo dulu. Berarti hari ini amalin sambil ngajarin huruf yang harokat, yang pengulangan tuh a, ba, coba bawa ke huruf zo, ya, zo, sampai dia dapat. Makanya Umi bilang huruf hijaiyah nih kita nggak bisa sekali belajar dapat tuh enggak. Ya, kadang ada saat kita belajar huruf lain baru kita bisa huruf makhraj yang sebelumnya. Intinya kita yang sabar ya, kita sabar dan kita menyabarkan siswa kita. Ya. Iya, Ada Umi. lagi? Makasih, Umi. Iya, sama-sama. Sudah pada DTPQ ya? Sudah. Oke, kalau gitu kita tutup ya hari ini. Jangan lupa diulang-ulang. Nanti pembelajaran di minggu depan kita masih lanjut materi. Ya, mungkin Umi jelaskan dulu 10 makhraj di alisan, baru nanti praktek. Ya, oke, kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti agak